Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Pesawat jenis Boeing milik maskapai Trigana Air ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Yaukimo. 1 bulan lebih pilot Susi Air masih hilang dan rem sebut masih terus dicari. Ratusan warga Merauke berdesak-desakan saat mencairkan bantuan langsung tunai di kantor pos. Pesawat jenis Boeing milik maskapai Trigana Air dengan nomor penerbangan PKYSC ditembak kelompok bersenjata saat mendarat di Bandara Goliat, Kabupaten Yaukimo, Sabtu lalu. Pesawat membawa 66 penumpang dari Yaukimo menuju ke Jayapura. Polres Yaukimo langsung mengerahkan anggotanya untuk menyisir lokasi di sekitar bandara. Polisi bersama pihak maskapai Trigana Air mengecek badan pesawat dan menemukan bekas peluru tembakan. Personil TNI Polri yang pengamanan di bandara tersebut melaporkan kepada Polres bahwa ada 4 kali suara tembakan dari arah ujung bandara Goliat. Pada saat pesawat sudah landing, dilakukan pengecekan, tidak ada luka pada pesawat ataupun bekas tembakan. Pesawat tersebut membawa 35 penumpang dalam keadaan aman ataupun selamat. Kemudian pada saat pesawat itu kembali ke Sentani dengan membawa 66 penumpang. Meski ditembak KKB, seluruh penumpang pesawat tiba dengan selamat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Jumat lalu 2 warga sipil tewas ditembak orang tak dikenal di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo. Kepolisian Resor Yaukimo tengah mendalami kasus penembakan tersebut dan mencari para pelaku. Menurut saksi, penembakan terjadi pukul 8 malam. Korban bernama Emon Kabak, seorang pelajar, ditembak di bagian belakang kepala. Sedangkan Victor Hadi tewas dengan luka tembak di bagian leher kanan dan perut sebelah kiri. Kedua jasad korban sudah diterbangkan Ahad kemarin. Pada saat itu, anggota Piket Penjagaan Polres mendapatkan laporan dari masyarakat terdengar 2 kali letusan. Anggota Piket dan tim beserta tim dari Satgas mendatangi lokasi, ditemukan 2 warga sipil sudah posisi tergeletak. Kemudian anggota melaksanakan evakuasi korban ke rumah sakit. Kemudian korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Dan saat ini baru saja tadi pagi sudah dilaksanakan olah TKP, dan saat ini peristiwa tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Yaukimo. Jadi situasi pasca kejadian masih relatif aman, kondusif. Aktivitas warga masyarakat juga normal. Dari peristiwa tersebut kita akan mengintensifkan kegiatan patroli yang selama ini sudah dilaksanakan, kita akan tingkatkan kembali. Termasuk nanti kita akan gabungan dengan pihak TNI untuk memperkuat patroli di lapangan. Polisi menghimbau warga tidak beraktivitas dahulu di luar rumah saat malam hari. Dari Yaukimo, Igo dan Hendra melaporkan. KKB pimpinan Egyanus Kogoya kembali menyebarkan video dan foto kondisi pilot Susi Air Philips Max Mertens yang hingga kini masih disekap di hutan. Video dan foto memperlihatkan kondisi terakhir pilot yang tampak terlihat sehat dan dikawal ketat sekelompok pria bersenjata. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut sudah sebulan disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Belum diketahui di mana foto dan video tersebut diambil, namun diduga mereka berada di hutan belantara di wilayah Nduga dan Lanijaya. Hingga saat ini TNI dan Polri belum berhasil membebaskan pilot Susi Air tersebut. Tim negosiator yang dikirim untuk berunding dengan pimpinan KKB tidak membuahkan hasil. Sementara keberadaan KKB dan pilot Susi Air juga sulit terlacak karena mereka terus berpindah-pindah lokasi.
Dan Rem 172 PWY, Brigjen Juwinta Sembiring mengatakan aparat gabungan saat ini masih terus berupaya menyelamatkan pilot Susi Air. Ia memastikan pihaknya tidak akan gentar dan mundur karena ancaman yang dilontarkan KKB. Juwinta meminta kerjasama masyarakat di setiap kampung dan distrik di pedalaman Papua Pegunungan untuk memberikan informasi kepada aparat dengan menggunakan radio SSB. Ada kelompok mereka yang menyandera kemarin itu dengan foto yang beredar, dengan foto awal dia jauh berbeda. Masih bagian itu juga. Kita sudah petakan, saya bilang tadi, yang berada di wilayah lain sudah kita coba cut untuk tidak bersatu. Tapi terkait senjata, itu kita lihat memang dari awal dia menyandra, dari foto tersebut hanya ada sekitar 5-6 pucuk, ini sudah tidak ada bertambah 9-10 pucuk. Kemudian sampai dengan saat ini kita mendapatkan indikasi diperkuat dengan kejadian yang ada bahwa kelompok Egyanus Kogoya ini berupaya memecah konsentrasi aparat keamanan dan posisi mereka juga berpindah-pindah. Tugas kita TNI, tupoksi kami adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa. Ini kami lakukan di Papua sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. Jadi kalau masih ada baik individu, kelompok yang masih mendukung aksi teror yang dilakukan oleh Egyanus Kogoya, Elkius Koba, Kalenak Murid, Anantes Sati Mimin, dan lain sebagainya, maka patut diduga mereka adalah bagian dari jaringan teroris tersebut. Sejauh ini pemerintah bergeming untuk tidak mengabulkan permintaan Egyanus Kogoya berupa amunisi dan senjata api sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air karena TNI Polri dengan tegas menolak negosiasi dan bekerja sama dengan kelompok yang dicap teroris. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan warga dari 4 kelurahan di Merauke Sabtu lalu berdesak-desakan di halaman kantor pos Merauke untuk mendapatkan pembagian dana bantuan langsung tunai sembako. Sekitar 1.000 keluarga yang mendapat jatah dana bantuan langsung yakni dari Kelurahan Samkai, Seringgu, Wasur, dan Kelurahan Kumundo. Namun tidak sedikit warga yang kecewa karena nama mereka ternyata tidak tercantum. Padahal selama 2 tahun terakhir mereka selalu mendapat jatah sembako. Seringgu Jaya. RT berapa? 2 ya? Seringgu Jaya. Sudah cek nama? Sudah cek nama belum? Sudah. Terus ada nama tidak? Tidak ada. Ya lalu dapat? Dapat ya? Di mana Ibu? Tinggal di Domba 4. RT? Antara Kuda Mati dan Domba. Kemundo ya? Kemundo. Sudah cek nama? Sudah cek nama. Tidak ada? Tidak ada. Waktu yang lalu dapat juga? Dapat. 2 tahun ya? Ini dapat terus. Ya? Dana BLT sembako akan dibagikan di kota Merauke selama 3 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua Barat akan menempatkan anggotanya di sejumlah lokasi yang dianggap rawan di Papua Barat dan Papua Barat Daya terkait pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024. Polda Papua Barat juga meminta bantuan tentara untuk membackup polisi agar pemilu berjalan aman dan lancar. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan saat ini situasi di Papua Barat dan Barat Daya relatif aman. Siap kita laksanakan berkali-kali. Jadi kita tidak perlu terlalu kaget dengan itu, tapi kami Polda Papua Barat mempersiapkan personil, mempersiapkan sarana dan prasarana sebagaimana tahapan-tahapan dari pemilu itu sendiri. Tahapan ini dibutuhkan berapa? Ini sudah dibuat konsep dan rencana-rencananya dengan rigid, termasuk pemenuhan peralatan personil yang akan mengawali pada setiap tahapan pemilu sendiri. Nah, nanti untuk tahapan kampanye dan itu memang tahapan yang membutuhkan personil yang banyak. Tetapi kita sudah membuat rencana pelibatan seluruh personil untuk nanti
juga perbankan dari Brimob ada di Polda. Ada pengamanan khusus di daerah saya masih evaluasi daerah-daerah tertentu yang tadinya memang memiliki kerawanan yang tinggi. Di daerah-daerah tertentu saya nggak sebut namanya. Berapa misalnya? Seperti yang disebutkan tadi. Tapi saya sedang mengevaluasi kondisi keamanan di sana terus berangsur membaik. Setelah kita tempatkan anggota kepolisian dan di backup oleh TNI yang juga melakukan kegiatan pengamanan bersama. Terkait jumlah personel yang dibutuhkan, Kapolda menuturkan jumlahnya akan sangat besar karena terdapat wilayah rawan yang harus dijaga ketat aparat saat pilkada dan pilpres tahun depan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat.